secara umum kepada orang tua murid khususnya Korlas yang mewakilinya. Masih panjang pelaksanaan. Yang kedua, kita saat ini dalam melaksanakan PTS. Melakukan dengan tidak senang hati, tapi kita sama-sama bersenang hati, serta kita tetap semangat. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita sebagai kepala sekolah mengajak saudara untuk selalu berkomunikasi yang baik kepada guru, Korlas, kepala sekolah, TU, dan komite sekolah. Walaupun lewat WA, lewat jarak jauh, tetap kita selalu melaksanakan komunikasi. Karena kita tidak boleh ke sekolah, karena ditutup total selama 2 minggu ini supaya kita tetap sehat. Dan kepada orang tua khususnya Korlas, kami berpesan, Korlas adalah orang yang paling terdepan dalam membimbing teman-teman atau orang tua murid yang belum menerima informasi dari sekolah maupun dari pihak TU maupun dari Pak sekolah. Korlas harus lebih tahu dulu. Jadi kami mohon Korlas siap di garda terdepan untuk kemajuan kelas. Di era pandemi ini kita tidak boleh turut semangatnya, walaupun kita tidak ketemu. Karena kita masih lama, tidak tahu kapan sampai kapan kita bisa bertatap muka. Tapi selama 7 bulan ini kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah mendukung kami untuk kemajuan sekolah ini. Dan yang paling penting adalah pada hari ini adalah sosialisasi KJP Plus. Nanti akan lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Erik dan boleh bertanya. Pesan saya jangan sampai ada yang kelewat. Ada hak-hak anak, hak-hak orang tua yang tidak bisa tersalurkan sehingga KJP-nya tidak dapat, itu tidak boleh. Jadi apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Itu pesan dari kepala sekolah. Kita harus selalu waspada Bapak Ibu bahwa kedepannya kita tidak tahu, tapi tetap semangat mengajari anak tetap dilakukan dengan senang hati. Tidak ada istilah marah, tapi adanya adalah istilah komunikasi. Tolong bantu orang tua yang belum selesai menyelesaikan urusan naik kelas untuk jaminan meminjam uang atau tidak boleh dipinjamkan apalagi. KJP gunanya untuk kebutuhan sekolah atau untuk kuota di dalam belajarnya. Dan kami sebagai kepala sekolah ikuti aturan yang benar untuk KJP. Tidak, administrasikan dengan baik dan laporkanlah dengan baik kepada KPU sebagai kawan saya, sehingga kita semuanya bisa bekerjasama untuk kemajuan anak-anak kita. Saya kira cukup sekian sambutan dari kepala sekolah. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Malakasari 03, Bapak Sumardianta. Selanjutnya kepada Ibu Komite, Ibu Hesti, dimohon waktunya. Kepada Ibu Hesti, diharap sambutannya. Ibu Hesti mana? Ibu Komite, Mana ya? Tadi masuk udah. Ya Ibu. ya. Ibu Komite. Iya, kepada Ibu Komite, Ibu Hesti, ditunggu untuk sambutannya. Dibuka Bu, speakernya Bu. Speakernya dibuka. Bu Hesti, udah? Mana Ibu Komite? Speakernya di unmute. Dibuka. Masih belum kedengaran, Bu? Iya lanjut aja Bu Tiwi, lanjut aja. Lanjut dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan acara berikutnya adalah pengarahan dari Bapak Erik untuk menjelaskan mengenai sosialisasi KJP plus 2000 plus tahap 2 2020. Pada Pak Erik untuk pengarahannya. Ya. Dipersilakan. Terima kasih waktunya Bu Tiwi. Bentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KJP Plus tahap 2 2020. Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara KJP yang sekarang dengan yang sebelumnya.
Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah perwakilan. Jadi nanti tolong diberitahukan kepada orang tua yang lain yang tidak ikut, ya. Secara umum untuk KJP-nya sama. Bentar. Ya. Secara umum KJP-nya sama antara yang tahap sebelumnya dengan yang tahap kedua sama. Mulai dari pesertanya, syarat-syaratnya sama. Nah, ini dasar hukumnya, yaitu Pergub tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian ini adalah program unggulan dari Bapak Gubernur. Tujuannya itu mendukung wajib belajar. Nah, ini keunggulan KJP Plus. Sasarannya mulai dari usia 6 sampai 21 tahun. Kemudian besarannya ada perbedaan sesuai tingkatan, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Juga untuk yang mahasiswa. Nah, ini ada dua ya jalurnya, ada dua jalur. Pertama, jalur umum. Jalur umum itu yang berdasarkan dari sekolah, datanya dari sekolah. Tapi kalau yang ada lagi jalur kartu pekerja atau Jaklingko atau anak asuh. Nah, ini dia daftarnya khusus, bukan melalui yang ada di sekolah, tapi dia terdaftar langsung dari dinas sosial. Dia ada datanya dalam data kartu pekerja ataupun Jaklingko dan anak asuh. Nah, kemudian, nah ini besarannya SD, SMP, SMA, SMK, PKBN dan LKP. Ini besarannya sama. Kemudian ini penggunaan KJP-nya sama, masih sama. Juga fasilitas yang didapat mulai dari Transjakarta, Ancol, museum, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, belanja jenis pangan murah, di stop dulu ya dari pemerintah. Nanti kan ada, nanti ada yang baru, nanti dijelaskan dari pemerintah sendiri. Nah, ini selama COVID, ini ada biaya rutinnya digunakan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, kemudian pendidikan. Nah, kemudian biaya rutin dan berkala digunakan setiap bulan secara tunai maupun non tunai. Nah, itu. Nah, larangannya sama, masih merokok dan lain sebagainya sampai terakhir melanggar peraturan tata tertib sekolah. Jadi harus tetap diperhatikan. Nah, ini yang membedakan antara yang tahap kedua dengan tahap 1 dan tahap sebelumnya. Kalau yang lama itu data yang masuk KJP adalah data yang masuk ke sekolah, pendaftarannya melalui sekolah. Tapi kalau yang sekarang pendaftarannya itu ada datanya dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial untuk DTKS. Itu jadi datanya data di Dinas Sosial. Kita tidak bisa menginput data pendaftar KJP baru, tapi semuanya sudah ada di Dinas Sosial. Nah, sama untuk yang panti sama, datanya dari Dinas Sosial yang ada di anak panti. Kemudian untuk tadi yang kartu pekerja dan lain sebagainya itu ada dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Itu untuk data anak pekerja, tadi data pekerja. Jadi anaknya bisa masuk ke dalam data KJP. Nah, kemudian ada juga data dari Pusdatikomdik. Nah, data yang tadi yang 4 itu
yang dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja itu masuk semuanya ke Pusdatikom. Nanti diolah dan Kanwil Kemenak masuk ke masing-masing, ke satuan pendidikannya atau ke sekolah masing-masing. Nah, di sekolah masing-masing nanti tinggal menvalidasi. Kemudian, nah ini waktunya. Di sini ada memang ya 18 September sampai terakhir 14 Oktober. Tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, mulai kemarin tanggal 18 sampai tanggal 24 itu pemadanan data. Artinya apa? Artinya data yang sudah ada di Dinas Sosial itu diolah kembali. Diolah kembali untuk nanti disampaikan ke sekolah. Data KJP yang ada itu sudah ditarik oleh pihak Dinas Sosial. Nah, nanti kan sekarang yang survei itu bukan sekolah. Jadi yang survei itu dari Dinas Sosial. Sekolah hanya menerima berkas yang misalkan sudah valid. Jadi datanya sudah masuk seperti itu. Jadi data Dinas Sosial, sekarang Dinas Sosial sedang mendata Bapak Ibu apakah layak menerima KJP atau tidak. Nah, nanti mulai tanggal 25 sampai tanggal 7 itu datanya sudah masuk ke sekolah. Data-data penerima KJP sudah masuk sekolah. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, saya mau ngajukan baru, khususnya ya kelas 1, Kelas 1 saya mau daftar baru. Apa daftar ke sekolah? Tidak. Jadi daftarnya nanti ke Pusat Data dan Informasi Dinas Sosial, adanya di kelurahan. Nah, nanti di kelurahan itu didata apakah layak atau tidak. Nah, itu waktunya kemarin tanggal 18 sampai 24. Nah, nanti tanggal 25 data bisa pendaftar Ibu cocok, valid, setelah diverifikasi itu masuk ke sekolah. Nah, masuk ke sekolah, nah data-datanya ada, nanti kita umumkan. Nah, kalau sudah diumumkan, sekolah nanti akan mengecek apakah namanya sudah sesuai, artinya apakah anak-anak tersebut ada di sekolah tersebut. Misalkan si A, si Ahmad itu benar nggak sekolahnya di Malakasari 03? Atau salah misalkan, namanya Ahmad tapi masuknya di Malakasari 05 misalkan. Berarti itu kan salah. Nanti akan dicek oleh sekolah. Misalkan salah nanti dikembalikan ke Dinas Sosial supaya dirubah. Nah, kalau identitas dan berkas-berkasnya sudah lengkap, nanti persetujuan oleh kepala sekolah. Nah, setelah disetujui oleh kepala sekolah, baru nanti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan mulai tanggal 8 sampai 9 Oktober. Nah, ini waktunya 25 sampai 7. Jadi berkas tetap ada, hanya saja tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kita ngajuin semuanya boleh. Nah, tapi tidak. Kalau sekarang nanti yang dibagi berkas itu adalah yang sudah ada nama-namanya. Bapak Ibu tinggal mengisi formulir atau berkas yang sudah ada yang diberikan oleh sekolah, dan sekolah hanya menerima nama-nama yang ada. Kalau tidak ada gimana Pak? Misalkan saya kemarin sudah ngajukan tapi belum ada. Nah, mungkin ditunggu saja karena prosesnya tidak langsung. Kemarin saya dengar untuk proses pendaftaran KJP itu tidak langsung. Jadi nanti disurvei kembali oleh Dinas Sosial sekitar 6 bulan baru bisa masuk datanya ke data Pusdatin. Nah, harus sudah di Pusdatin baru bisa masuk datanya ke sekolah. Nah, tanggal 8 sampai 9 itu persetujuan kepala dinas. Nah, kalau sudah disetujui nanti tanggal 12 sampai 14 itu baru penetapan dari gubernur. Setelah dari gubernur berarti sudah valid dan sudah bisa dicairkan dana KJP-nya dan masuk ke rekening KJP masing-masing. Nah, ini contoh pernyataan dari kepala sekolah. Nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan mengisi itu sesuai nama-nama yang sudah masuk ke sekolah kita setelah diverifikasi oleh saya. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau yang lama itu terdaftar di peserta didik, benar. Sekarang sama. Nah, yang kedua terdaftar dalam BDT. Nah, itu data di
gubernur. Nah, sekarang data langsung di DTKS atau di Dinas Sosial. Dinas Sosial. Nah, kalau yang lama Bapak Ibu diminta untuk meminta SKTM dari RT RW. Nah, sekarang tidak perlu karena sudah dari Dinas Sosial. Langsung tanpa harus meminta SKTM karena sudah diakui oleh Dinas Sosial. Sekolah hanya menerima data-data yang sudah masuk dari Dinas Sosial. Nah, kemudian syarat selanjutnya tetap berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI. Jadi kalau misalkan ada yang KTP-nya atau KK-nya Bekasi, berarti tidak bisa. Jadi syaratnya utama adalah kartu keluarga Provinsi DKI. Mekanismenya, kalau yang lama peserta didik melakukan pendaftaran mulai sekolah, nah sekarang tidak melalui sekolah. Jadi kalau ada yang Pak, saya mau daftar KJP, tidak, dari sekolah tidak menerima. Nah, peserta didik hanya menerima pengumumannya besok mulai tanggal 25. Itu nanti ada nama-namanya. Nanti kita umumkan nama-nama yang sudah masuk dari yang sudah kita terima dari Pusdatin Jamsos Dinas Sosial di kelurahan. Nah, setelah itu kalau yang lama kan sekolah verifikasi ke rumah. Nah, enggak. Kalau sekarang hanya memverifikasi berkas kelayakan penerima sesuai data dari Pusdatin Dinas Sosial seperti itu. Perbedaannya itu, nah jadi kalau tidak ada lagi misalnya Bapak Ibu mau daftar yang kelas 1, daftarnya langsung ke kelurahan. Dinas Sosial bagian pokoknya di kelurahan. Hanya saja mau ada pos di sana, bukan orang kelurahan ya, jadi orang dinas sosial tapi ditugaskan di kelurahan. Nanti dia akan mendata Bapak Ibu yang mengajukan KJP. Nanti akan didata dan disurvei oleh dinas sosial tersebut. Nah, ini untuk yang KJMU masih sama. Untuk Bapak Ibu yang anaknya sekolah atau kuliah di kampus yang ada di Indonesia, itu mulai dari PTN dan PTS yang terakreditasi A. Nah, ini syaratnya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Di sini hanya bahas KJP. Nah, satu lagi. Ini. Nah, nanti kalau selama ini misalkan ada permasalahan tentang KJP, nanti ada namanya aplikasi Sekela Dimas, yaitu Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat. Nah, ini untuknya apa? Untuk mengelola pengaduan-pengaduan ataupun laporan dari masyarakat tentang KJP. Mulai dari misalkan, Pak, ATM-nya hilang, terus kan lapor. Saya udah lapor udah 6 bulan kok belum itu. Nah, karena kemarin kan tidak dikelola dengan baik. Nah, akhirnya ada yang bermasalah sampai belum dipanggil. Nah, sekarang dicoba dengan aplikasi supaya ini kan ada yang tidak langsung datang ke namanya ke mana? Rawabunga. Terus dari Komdik di Rawabunga, tapi nanti melalui aplikasi. Ini masih berjalan, nanti diumumkan caranya, tata cara laporannya dan lain sebagainya, agar KJP-nya tetap bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Ini manfaatnya, jadi pengaduannya bisa terdata dengan baik, dan kita tahu mana yang lapor duluan, dan itu akan ditanggapi terlebih dahulu, dan yang belakangan seperti itu. Jadi bisa terintegrasi dengan baik. Nah, ini websitenya tetap sama, KJP. Nah, ini untuk telepon pengaduannya. Nah, ini pengaduan secara umum ya. Jadi misalkan, Pak saya mau SMS kok nggak dibalas-balas. Ya mohon maaf, karena yang ngadu itu bukan Bapak Ibu satu orang aja. Ada beberapa orang, bahkan ratusan orang yang ada di DKI masalah pelaporan seperti itu. Untuk yang KJP seperti itu, ada lagi, ini yang saya dapat dari,
Nah, ini tentang KJP. Perbedaannya apa? Perbedaannya tadi udah saya jelaskan. Untuk KJP, sekolah tidak lagi melakukan input data usulan baru dan penyerahan formulir. Tapi nanti sekolah hanya memverifikasi. Nah, peserta didik tidak lagi melakukan pendaftaran ke sekolah. Bapak Ibu tidak lagi datang kicuk-kicuk datang ke sekolah, apalagi sekarang zaman COVID ya, tidak perlu datang ke sekolah. Terus sekolah tidak lagi pakai SKTM. SKTM yang Bapak Ibu dari RT RW kan kita tetap harus buatkan ke kelurahan, tapi sekarang tidak, karena dari kelurahan langsung datanya sudah ada daftarnya dari Pusdatin Dinas Sosial seperti itu. Nah, datanya dari mana? Jadi penerima siapa? Penerimanya itu mulai dari tadi yang dari anak Jaklingko, anak kartu pekerja, anak panti, dan juga data yang sudah masuk ke Dinas Sosial. Nah, pihak sekolah atau dalam hal ini guru nanti tidak lagi melakukan visitasi. Yang visitasi itu atau yang survei itu dari Dinas Sosial. Dinas Sosial. Kalaupun dari sekolah ada, itu bukan dari kita, melainkan sekolah nanti hanya menemani, mungkin dari Udin ataupun dari kantor Satuan Pelaksana Pendidikan atau Satlak. Nanti kita dari sekolah hanya menemani untuk survei atau visitasi ke rumah Bapak Ibu. Itu pun hanya beberapa yang ditunjuk secara acak seperti itu. Nah, pengumuman siswa terdaftar itu tidak melalui sekolah. Tanggal 25 pengumumannya nanti melalui kita umumkan nama-nama yang sudah. Misalkan Pak, namanya saya belum ada. Nah, silakan lapor ke kelurahan. Namanya nggak ada. Nah, kalau yang lama, insya Allah datanya masuk. Tapi nanti dicek kembali, takut-takut namanya tidak masuk. Nah, itu nama tidak masuk, bukan kita yang menghapus, tapi yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial. Jadi ada beberapa nama yang tidak terdaftar meskipun dia peserta KJP lama, tapi karena dari Dinas Sosialnya verifikasi mungkin ada kekurangan, akhirnya anak tersebut atau peserta KJP tersebut dicoret dan akhirnya tidak masuk. Nah, ini ada koordinator kelurahan petugas Pendamsos Provinsi DKI. Untuk Kelurahan Makassari itu ada Pak Kardiwan. Saya belum ketemu orangnya, tapi ini ada nomor teleponnya. Mungkin tidak satu orang ya, mungkin ada beberapa dibantu. Tapi secara umum yang bertanggung jawab ini. Jadi kan kalau di Makassari 03 ini banyak kan dari Makassari, Kelurahan Makassari dan Penggilingan. Nah, untuk dari Makassari itu Pak Kardiwan, dan dari Kelurahan Penggilingan itu Pak Nofridal Yusuf Andrean. Itu nomor teleponnya, boleh dicatat ataupun boleh datang langsung ke kelurahan, tinggal dicek. Nah, terkait dokumen yang diupload pihak sekolah, orang tua cukup memfoto melalui kirim link. Nanti kita ini nanti akan kita bahas selanjutnya, karena dari sekolah sendiri belum tahu data-data dokumen atau berkas-berkas yang harus diupload, karena agak sedikit berbeda sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial. Nanti kalau kita sudah dapat, kita umumkan berkas apa saja yang harus diupload atau dikirim melalui ke sekolah. Seperti itu, kirim fotonya, kirim ke sekolah supaya nanti bisa diverifikasi oleh pihak sekolah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap siapkan, yang jelas tidak jauh berbeda dengan seperti yang tahap-tahap sebelumnya, hanya saja datanya sekarang dari Dinas Sosial seperti itu. Nah, dari saya cukup sekian. Nanti kita buka 3 pertanyaan saja Bu Tiwi ya. Ya, oke. Ya, udah. Sama 3 pertanyaan dulu. Oke. Terima kasih Bapak Erik yang telah memberikan penjelasan pengarahan tentang sosialisasi Ada tambahan dari Bu KJP plus mungkin. Tahap 2 2020. Ya, untuk acara selanjutnya ada Bu Hestinya? Ya, sambutan dari Bu Hesti.
komite Ya. dari komite sekolah SDN Malakasari 03. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Bapak Erik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumardianto, yang terhormat Ibu Tiwi selaku sebagai pembawa acara ya Bu Tiwi ya, Ya, dan Pak Erik tentunya sebagai narasumbernya. Maaf tadi ada kendala aja baru bisa gabung. ya, dimaafkan Bu Esti. Sejauh ini dari saya cukup ini aja sambutannya. Terima kasih kepada Pak Erik. Untuk itu diterus saja Bu Tiwi. Silakan dipersilakan. Oke, Lanjut. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hesti sambutannya. Acara berikutnya kita tanya jawab yang telah tadi sudah di penjelasan dari Pak Erik tentang KJP Plus tahap 2 2020. Sekarang kita buka untuk pertanyaan. 3 pertanyaan pertama saja. Ya Pak Erik ya, 3 pertanyaan. Boleh, ya. Yang pertama boleh silakan kalau ada yang mau nanya. Bu. Ya, silakan Bu. Sebutkan namanya dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali atas fasilitasnya yang disediakan oleh sekolah melalui via Zoom saat ini, di mana kita bisa bertatap muka melalui Zoom untuk membahas mengenai masalah sosialisasi KJP yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum buat Pak Yanto dan Pak Erik. Saya perwakilan dari kelas 4C mau menanyakan pada Pak Erik mengenai untuk yang berkas-berkas yang nanti akan dipergunakan, Pak. Apakah itu nanti kita uploadnya itu sama seperti mekanismenya seperti yang dulu dengan menggunakan CD atau yang lainnya, atau seperti apa Pak? Atau mungkin ada perbedaannya dengan yang dulu Pak Erik? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Erik, Jawab, ya. dijawab dulu satu-satu. Ya, Oke, silakan dijawab dulu Pak Erik. Berkas-berkas apakah sama diupload seperti yang kemarin? Ya. Untuk pertanyaan masalah berkas, kita juga belum tahu berkas apa saja yang harus dilaporkan atau diupload untuk pendaftaran KJP yang sekarang. Yang jelas, tapi kita berusaha untuk prosesnya, kita berusaha agar pihak orang tua tidak usah datang ke sekolah. Nanti kita siapkan mungkin berupa Google Form agar berkas-berkas tersebut Ibu foto, lalu diupload ke Google Form. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita infokan. Misalkan fotonya kekecilan atau fotonya buram. Nanti kita minta lagi supaya diupload ulang seperti itu. Yang jelas kita usahakan agar orang tua tidak usah ke sekolah. Untuk pun berkas nanti misalkan ada yang difotokopi, nanti kita usahakan kita umumkan, misalkan itu kita bagikan ke kelas masing-masing atau bisa nanti difoto, dicetak masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih Pak Erik. Sudah jelas ya, Mama Diva ya. Mohon maaf Ibu. Ya. Mohon maaf untuk yang tadi, untuk yang Google Form-nya itu apakah nanti linknya dibagikan juga? Iya, kan? iya, nanti dibagikan. Nanti dibagikan. Oh, ya. Ya, nanti dibagikan ya Pak Erik ya. Nanti dibagikan link formnya. Jadi berkas-berkas tidak usah ke sekolah ya Pak Erik ya. Iya, nggak usah. Oke, terima kasih Mama Diva. Terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan lagi ditunggu.
Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama dari kelas berapa. Nama saya orang tua wali murid dari Asifa Salsabila, kelas 3B. Kelas 3B. Ya, silakan, Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya kan saya mau menanyakan, itu saya waktu itu udah pernah didata langsung dari kelurahan untuk KJP-nya di sini, udah disurvei. Apakah itu nanti disurvei kembali, Bu? Iya, Pak Erik, mohon jawabannya. Ya. Kalau masalah survei, yang jelas pihak sekolah tidak mensurvei. Kalau misalkan nanti ada survei ulang, mungkin bisa saja dari dinas survei ulang dengan orang atau petugas yang berbeda. Iya, waktu itu udah dari dinas sosialnya yang dari kelurahan udah pernah ke rumah saya, Pak. Udah pernah minta foto sama data-data yang diperlukan. Ya, untuk sementara mungkin sudah cukup. Tapi kalau misalkan nanti dibutuhkan kembali, bisa saja dari dinas sosial survei kembali. Dan itu tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah dan pemberitahuan dari sekolah. Jadi dinas sosial saja yang langsung datang sendiri. Misalkan kita butuh, misalkan dari dinasnya butuh kondisi rumah, nanti mereka yang survei sendiri. Jadi dari sekolah yang jelas sudah tidak ada survei. Hanya kalau nanti dari dinas pendidikan ataupun dari Satlak, nanti kita hanya menemani seperti itu. Itu pun kalau ada pemberitahuan. Jadi kalau tidak ada seperti itu. Yang jelas satu lagi, misalkan ada yang survei, kalau misalkan ada yang menanyakan nomor rekening atau apa, jangan diberikan. Karena itu tidak sesuai prosedur. Prosedur mungkin hanya menekan data, nama itu, dan itu pun hanya sudah ada surat tugasnya dari dinas sosial. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang datang, tanya dulu dari mana, keperluannya apa. Kalau ya misalkan ada, tahu-tahu saya KJP butuh nomor rekening. Nah itu bisa dipertanyakan apakah itu benar. Bisa aja Ibu lapor ke sini dulu ke sekolah, apakah benar ini dari... Waktu itu yang dari dinas sosial langsung dari kelurahan itu, Pak, dia langsung datang sama Ibu RT-nya ke sini untuk mendata siapa saja yang dapat KJP. Jadi maksudnya Mbaknya juga nunjukin surat untuk melakukan pengecekan apa benar atas nama ini dengan orang tua ini mendapatkan KJP gitu. Terus juga udah difoto semua seluruh yang ada di rumah, Pak. Ya. Yang jelas kalau dari dinas sosial kemarin sudah semuanya itu langsung dan itu sudah sesuai prosedur. Jadi mereka pun lapor ke pihak RT RW, bukan tahu-tahu datang langsung ke rumah. Jadi kalau misalkan ada yang datang ke rumah, itu bisa pertanyakan kembali dan lapor ke RT-nya setempat. Yang jelas kalau dari dinas sosial itu kan karena dari kelurahan, mereka juga lapor ke petugasnya yang ada di rumah, yaitu RW. Jadi kemarin datang juga sama Bu RT-nya, Pak. Iya, tidak datang sendiri. Sudah cukup berarti itu. Iya. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya Mama Sifa, 3B ya? Ya, jelas Bu. Iya, baik. Jelas Ibu. Ya, terima kasih Pak Erik yang sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan satu lagi. Ada Bu. Silakan. Sebutkan namanya dan kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dari kelas berapa? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari siswa Aufar Salan Hirzi kelas 1A, Bu. Ya. Saya mau nanya, Bu, maaf saya tadi telat mendengarkan informasi tentang KJP kelas 1A. Tadi gimana, Ibu? Saya kurang paham. Yang untuk yang baru, Bu.
tadi sudah dijelaskan sama Pak Erik masalah KJP Plus. Ya, nanti ada umumnya nanti kita umumkan ke kelas masing-masing untuk diberitahukan ke masing-masing seperti itu, Bu. Dan ini kan makanya yang hadir kan bukan cuma satu orang per kelas, jadi ada beberapa orang, nanti kita umumkan kembali seperti itu. Masalahnya ini waktunya juga kan terbatas, kita hanya dikasih waktu 1 jam. Nanti kalau tiba-tiba mati juga kami mohon maaf sebelumnya. Masalah nanti kita umumkan, yang jelas kita kasih pemberitahuan yang tadi yang sudah kita rapatkan hari ini seperti itu. Ya. Jadi sudah jelas ya Bu ya, mamanya Alvar ya kelas 1A ya. Bu. Nanti untuk kesimpulannya nanti bisa dirangkum atau dari teman-temannya dari kelas yang kelas lain. Untuk berikutnya masih ada satu lagi pertanyaan? Atau sudah tidak ada pertanyaan? Kita tinggal nunggu linknya aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari siapa? Ya. Masih ditunggu satu orang lagi Pak Erik ya? Bu. Oh, dari Mamanya Anjani. Silakan Mamanya Anjani. Ya. Kelas 1 Ya, baik. 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya orang tua murid dari Anjani Putri untuk kelas 1B. Untuk Pak Erik dan Bu Tivi juga Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, saya hanya memastikan itu kan data kita kan udah termasuk dari dinas sosial yang di kelurahan. Apa perlu kita mulai sekarang datang kembali untuk daftar kembali atau daftar ulang ke pihak dinas sosial di kelurahan, atau nanti tunggu verifikasi tanggal 25 aja Pak, Bu? Ya, silakan Pak Erik. Aja, Bu. Yang jelas kita tunggu tanggal 25. Kalau misalkan Bapak Ibu tanggal 25 datanya nggak ada, berarti Ibu tinggal lapor ke kelurahan. Tapi itu pun tidak langsung masuk ke tahap yang sekarang. Mungkin masuk ke tahap berikutnya. Karena prosesnya dari dinas sosial pun sama. Setelah masuk datanya, mereka akan mensurvei, tadi seperti yang tadi, akan datang ke rumah masing-masing dengan perangkat yang ada, RT RW, supaya disurvei dan didata. Kalau yang sekarang, jadi datanya sebenarnya sekarang sudah ada datanya, Bapak Ibu, sudah masuk ke dinas sosial, baik yang melalui umum ataupun yang kartu pekerja, Jaklingko dan lain-lain. Itu datanya sudah ada. Kalau misal, Pak, gimana nih kalau misalkan kemarin saya dapat, tapi sekarang saya nggak dapat. Nah, itu Ibu tinggal lapor supaya datanya dicek kembali di dinas sosial, takutnya ada perubahan, dan Bapak Ibu mungkin bisa men-cross-check di sana kalau misalkan misalnya ada masalah apa datanya atau perubahan data, bisa dicek di sana. Yang jelas kalau dari sekolah hanya menerima data. Kalau misalkan Pak saya bingung namanya ada apa enggak, yang jelas kalau namanya ada apa enggak kita nggak tahu. Kalau sekolah hanya menerima data yang sudah ada. Dan kemarin laporannya yang jelas kalau misalkan Bapak Ibu daftar sekarang, itu pun tidak langsung masuk tahap sekarang. Akan masuk ke tahap berikutnya, seperti itu. Oh, baik Pak. Ya. Oke. Terima kasih jawabannya Bu Titi. Ya, sudah jelas ya Mama Jani ya. Oke, Pak Erik masih bisa ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya Bu, Ibu maaf, ini ada satu masukan dari kelas kami. Ini apabila nanti misal ya dari kakak, jadi satu orang tua murid itu punya anak 2 di satu sekolah. Nah, satu sekolah itu jadi misalkan anaknya kelas 6, yang satu kelas 1 IPA. Pak Erik, mohon. Jadi 2 orang mengajukan KJP di satu sekolah. Pak Erik? Iya. Iya, Bu. Pak Erik? Yang jelas kita daftarnya kan langsung dari dinas. Kalau bisa di sana ada 2 orang, ya berarti 2 orang kita terima. Kalau misalnya hanya 1, berarti 1 orang yang terima. Seperti itu aja. Oke. Oke. Siap. Berarti nunggu data aja ya, Pak ya? Iya, kita sesuai data aja pokoknya di sana. Siap. Terima kasih Pak Erik jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana? Pak Erik masih boleh ada pertanyaan? Sudah Oke, cukup. ditutup ya. Oke.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Erik yang telah menjelaskan sosialisasi KJP Plus tahap 2 2020 yang sudah jelas banget kita dengarkan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Akhirnya sudah sampailah pada penghujung acara. Saya atas nama Rustiwi mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ke papa dulu nih, kasih ke papa dulu nih, kasih ke papa dulu. Selesai. PU